Bertemu lagi di channel My Club ID dan hari ini tepat tanggal 30 April kami mempersembahkan satu video unboxing produk dari Aorus dan Intel terbaru. Akhirnya Intel merilis produk terbaru setelah cukup lama ya pakai LGA 1151 dengan Kaby Lake dan Skylake. Nah, kali ini yang akan kita bongkar habis atau kita akan ulas karena performa belum bisa, performa nanti baru bisa di tanggal 13 Mei 2020, jadi tidak ada review performa dulu. Kita hanya mengulas motherboard Aorus Z490 seperti yang ada di hadapan saya saat ini. Kita ada 3 buah, ada Extreme, ada Mini ITX yang Aorus Ultra dan juga Z490 Aorus Master. Kita akan bahas satu-satu dan kita akan pisahkan dalam beberapa 3 video yang berbeda, dan video pertama ini kita akan ulas tuntas tentang Z490 Aorus Extreme. Z490 Aorus Extreme ini adalah salah satu kasta tertinggi dari varian Aorus untuk motherboard berchipset Z490, dan yang motherboard baru ini menggunakan LGA yang baru atau soket yang baru LGA 1200 yang tidak kompatibel dengan LGA 1151. Jadi kalian kalau mau pakai motherboard ini harus menggunakan prosesor yang baru juga, yaitu Intel Comet Lake X. Oke, mari kita unboxing. Jadi paket penjualannya cukup mewah. Lalu ada, begitu kita buka, ada stiker Aorus yang bisa digunakan untuk menempel atau mempercantik casing. Lalu ada motherboardnya. Motherboardnya kita sisihkan dulu. Kemudian di bawah kompartemen motherboard ada kompartemen kompartemen aksesorisnya. Kita buka satu-satu. Ini adalah manual book dan drivernya berbentuk flash drive. Manual book ya, juga ada stiker seperti biasa dan manual booknya. Lalu di bagian bawahnya itu ada beberapa kabel termistor untuk suhu, dan juga ada kabel pendeteksi noise. Ini adalah fitur khusus yang ada di Z490 Aorus Extreme. Lalu di kompartemen berikutnya kita bisa lihat ada semua yang berkaitan dengan RGB. Ada logo RGB Fusion 2.0-nya. Jadi ini kabel-kabel ya seperti biasanya lah, kabel RGB, baik itu yang 12 volt maupun yang 5 volt. Lalu seterusnya, ini yang paling menarik dari paket penjualannya adalah Essential USB Deck. Ini mungkin pertama kali motherboard manapun atau motherboard pertama sekali yang secara pribadi saya lihat sudah menyertakan ini. Jadi Essential USB Deck ini menyempurnakan kualitas audio onboard yang ada di motherboard dengan mengkonversi digital to analog menggunakan converter ini, dan konektornya menggunakan USB Type-C, dan outputnya nanti akan audio jack yang 3,5 mm ya, seperti ini. Jadi kita akan buat ulasan tersendiri nanti tentang Essential USB Deck ini, karena ini sangat-sangat menarik sekali, dan menggunakan Essential USB Deck ini kita dapat performa audio yang maksimum seperti yang seharusnya kita dapatkan dari sebuah motherboard high-end. Kompartemen berikutnya adalah, ini sepertinya kompartemen untuk kabel-kabel. Jadi seperti kabel SATA, ya, konverter, dan ada juga G-connector. Ya. Lalu kompartemen terakhir adalah kompartemen yang berisi WiFi, antena WiFi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi. Jadi ada antena 2x2 antena dengan high gain ya. Oke. Nah, kita akan singkirkan dulu ini boxnya.
Nah, ini adalah motherboard Z490 Aorus Extreme. Ingat, form faktornya bukan ATX, ini form faktor Extended ATX atau eATX. Jadi agak sedikit lebih panjang ke bawah. Jadi ukuran dimensinya 30,5 cm dikali 27 cm. Kita bisa lihat di bagian sini adalah area VRM yang di atasnya sudah ditambahkan dengan heatsink yang siripnya sangat rapat sekali, berkualitas tinggi untuk mendinginkan MOSFET di bawahnya. Motherboard ini memiliki PCB layer sebanyak 8 atau 8 layer PCB, jadi sangat high end sekali. 8 layer PCB, dan di bagian belakangnya ada backplate nanokarbon. Backplate ini bukan hanya gagah-gagahan, tapi juga bisa membantu mendinginkan temperatur karena ada thermal pad yang terkoneksi antara PCB dengan bagian backplate ini. Untuk VRM, di bagian VRM, Z490 Aorus Extreme memiliki 16 phase dengan doubler, dan phase-nya ini menggunakan chip dari Renesas ISL6617A Digital Smart Power Stages atau SPS. Ya, Smart Power Stages ini adalah teknologi yang baru dibandingkan Power Stages sebelumnya. Di Smart Power Stages yang baru ini dia sudah punya controlling untuk monitoring temperatur, sehingga dia bisa feedback ke V-Core controller untuk mengatur bagaimana behavior atau cara bekerjanya si power stage ini agar lebih efisien. Sedangkan kapasitas dari Renesas ISL 9930A sendiri adalah sangat besar sekali, ada 90 ampere per phase-nya. Ya, jadi ada 16 phase dengan doubler, sedangkan doublernya menggunakan ISL 6617A. Kemudian untuk di bagian tegangan sistem agent IMC atau IGP dan juga IGP menggunakan SPS dari Renesas ISL 9930 juga. Jadi baik itu untuk CPU, V-Core maupun tegangan lainnya untuk prosesor ini menggunakan solusi yang sama dari Renesas 90 ampere. Jadi sangat besar sekali, bahkan kalau kita bisa katakan ini agak sedikit overkill. Lalu heatsink di atas si Smart Power Stages ini menggunakan heat pipe yang dia direct touch dengan bagian power stages-nya. Kemudian di antaranya itu ada thermal pad. Bisa kita lihat di sini ada warna orange yang menonjol. Ini adalah thermal pad premium dari Layer. Ini menggunakan jenis T-Flex HD 91500 yang memiliki konduktivitas thermal 7 watt per meter Kelvin. Maksudnya di sini adalah thermal pad ini memiliki kemampuan transfer panas per 1 meter kubik sebesar 7 watt pada setiap perbedaan temperatur antara dua sisi. Jadi dengan menggunakan thermal pad yang berkualitas ini, transfer panas yang dihasilkan dari power stages yang ada di bawahnya itu bisa diserap dengan baik oleh thermal pad dan dihantarkan pada heatsink yang dilengkapi dengan heat pipe untuk mendinginkannya. Kemudian di bagian induktornya, ini tersusun ada induktor di sini berwarna hitam, itu adalah SMT Ferrite Core. Ini udah biasa digunakan pada motherboard high-end yang dikeluarkan oleh Aorus atau Gigabyte. Lalu kapasitornya ada black kapasitor di sini tersusun dengan rapi, ya. Dan ada kapasitor khusus, ada 3 buah kalau dilihat di sini. Itu ada tantalum polymer array yang fungsinya itu membantu filter lagi dan mempersingkat atau mempercepat transien ketika prosesor ini mendapatkan beban. Jadi ada penambahan filter bukan hanya dari black Japanese kapasitor saja, tapi juga ada tantalum polymer kapasitor yang membantu filter yang jauh lebih baik. Untuk memorinya, di bagian memori ada 4 slot memori, mendukung 2 channel dengan total memori bisa terpasang 128 GB dan menggunakan topologi DC chain. Artinya DC chain ini lebih optimum ketika kita menggunakan 2 keping memori ya. Dan kecepatan XMP standar itu di DDR4 4133 dengan 1 DIMM per channel dan DDR4 4400 dengan dual DIMM per channel.
Pada kenyataannya, motherboard ini nantinya diklaim akan bisa mampu menghandle XMP hingga DDR4 4800. Dan tentunya overclockingnya bisa di atas itu lagi. Untuk SATA port, ada 6 buah SATA port. Jadi, kalau SATA portnya itu agak sedikit tersembunyi, karena desain motherboard ini cukup unik. Semuanya konektor itu ada di bagian sisi. Jadi, 24 pin itu ada di bagian sisi, sehingga ketika kita merakit, semuanya kabelnya itu akan keluar dari samping. Jadi, akan jauh lebih rapi ya. Nah, ini ada 6 buah SATA port di sini. Ini semuanya SATA portnya dikontrol oleh chipset Z490. Lalu ada 3 buah NVMe di 1, 2, dan 3 tertutup dengan heatsink yang besar sekali. Jadi 3 buah M.2 ini atau slot M.2 ini mendukung NVMe dan juga SATA ya. Solusi audio di motherboard ini sangat premium sekali, di mana ada 2 buah chip audio, yaitu di front bagian belakang dan juga untuk front panel di casing. Di bagian belakang menggunakan chip Realtek ALC 1220VB dan DAC-nya menggunakan EAS Cyber 9018K2M. Juga dilengkapi dengan op-amp dari OPA 1622 yang memiliki signal noise to ratio 127 decibel. Sedangkan untuk kapasitor audionya menggunakan kombinasi WiMA dan Nichicon MW. Untuk audio depan juga menggunakan chip sama Realtek ALC 1220VB dengan DEC ES 9218 dan kapasitor audio dari WiMA. Untuk lens sendiri menggunakan 2 buah lens. Ya, 2 buah lens di sini. Kita bisa lihat. Pertama menggunakan 10 GBE lens dari Aquancia. Chip yang digunakan adalah Aquancia C107. Dan lens sebelahnya lagi menggunakan Intel i225V dengan kecepatan 2,5 GBE. Ada tulisannya di sini 2,5 dan 10. Lalu untuk konektivitas ada 2 buah Thunderbolt Type-C ini. 2 buah Thunderbolt Type-C dikontrol oleh chipset Titan Ridge. Kemudian ada USB 3.2 Gen 2 sebanyak 4 port yang dikontrol dari chipset Z490. 1 buah port header USB Type-C ini. Dan selebihnya seperti motherboard pada umumnya ada USB 3.2 Gen 1. Ada output HDMI. HDMI ini berguna ketika kita menggunakan prosesor yang memiliki integrated GPU atau seri non-F ya. Jadi semua prosesor Comet Lake yang tidak ada F-nya di belakang itu semuanya memiliki IGP. Dan output HDMI ini bisa dimanfaatkan untuk output ke monitor. Lalu ada tombol Q Flash Plus di mana kita bisa menggunakan atau kita bisa melakukan update BIOS tanpa memasang prosesor dan memori. Lalu ada tombol Clear CMOS. Ada colokan untuk antena Wi-Fi. Dan juga tentunya audio output lengkap dengan SPDIF out-nya. Oke, di bagian samping ini, di bagian sisi ini, di mana semua konektor nanti mau dari RGB, kipas itu semua terpasang di sini, termasuk header USB yang ada di front panel. Oke, demikian kita sudah melakukan unboxing untuk motherboard Z490 Aorus Extreme. Demikian video unboxing kita untuk Z490 Aorus Extreme. Sebenarnya ada beberapa model lagi, tetapi sampai kita masih menunggu dari Gigabyte untuk mengirimkan sampelnya kepada kita, jadi kita juga bisa nanti unboxing. Kami bukan tidak memberikan data performa dari prosesor yang baru ini, tetapi karena nanti baru diizinkan setelah tanggal 13 Mei, jadi stay tune aja. Semoga kalau tidak halangan kami bisa menghadirkan hasil pengujiannya di tanggal 13 nanti.
Demikian video kali ini dari My Club ID. Jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya.